Ya, kita bertemu lagi dalam pembelajaran informatika bersama saya Bapak Holong Nenggolan. Kali ini kita akan membahas tentang materi perangkat keluaran pada komputer. Tujuan pembelajaran kita, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan nanti yang pertama mampu memahami pengertian perangkat keluaran. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis perangkat keluaran pada komputer. Yang ketiga, mengetahui fungsi dari perangkat keluaran pada komputer. Untuk materinya, silahkan perhatikan penjelasan saya yang berikut ini. Coba kamu amati gambar-gambar yang ada di sini. Ini. Gambar apakah ini? Lalu, apakah fungsi dari gambar ini? Yuk, kita bahas. Jadi, dalam materi ini kita akan ada 4 pembahasan utama. Yang pertama, kita akan membahas monitor sebagai perangkat keluaran, printer sebagai perangkat keluaran, speaker sebagai perangkat keluaran, perangkat jaringan sebagai perangkat keluaran. Langsung saja kita masuk ke yang pertama. Monitor. Monitor itu bisa dideskripsikan sebagai alat yang menampilkan visual dari komputer untuk dilihat oleh user. Jadi, kita komunikasi dengan komputer melalui monitor. Itu, kita memberikan perintah kepada komputer melalui apa? Melalui mouse dan keyboard. Lalu nanti apa yang kita perintahkan, dia akan menampilkannya di monitor. Itulah outputnya. Kira-kira seperti ini. Ketika kamu menonton, belajar pakai laptop, kita di situ berinteraksi dengan komputernya melalui monitor. Jadi si monitor akan mengeluarkan, menampilkan apa yang kita perintahkan. Ada banyak jenis-jenis dari monitor. Secara umum ada 3. Yang pertama monitor tabung, gambarnya bisa kita lihat seperti yang sebelah kanan ini. Jadi dulu pertama kali komputer ada itu monitornya kira-kira seperti inilah. Dia seperti TV-TV yang lama ya. Monitor layar cembung menggunakan tabung sinar katoda untuk menampilkan layarnya ini, warna ini. Lalu ada LCD. LCD singkatan dari Liquid Crystal Display, menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. Gambar yang dihasilkan lebih jernih dibanding layar tabung. Ini salah ketik, jernih. Lalu ada monitor LED. Layar LED adalah generasi terbaru dari layar komputer. Warna lebih tajam dan lebih tinggi pikselnya. Lebih hemat daya dibanding kedua pendahulunya. Dipahami ya. Jadi nanti akan ada tugas khusus untuk monitor ini. Masuk yang kedua, printer. Printer ini alat yang digunakan untuk mencetak dokumen dari komputer, baik itu foto, dokumen, surat, struk, dan lain-lain. Struk maksudnya bukan sakit ya, tapi semacam kalau kamu belanja di swalayan nanti kan ada bon atau struk belanja kamu itu. Printer bisa kita lihat gambarnya seperti di sini. Ini hanya satu macam ya. Nanti banyak jenis-jenis printer ini. Bisa kamu cari sendiri. Printer merupakan alat yang digunakan untuk mencetak dokumen dari komputer ke dalam bentuk kertas. Ini kerangkanya. Contohnya surat, foto, struk belanja, dan lain-lain. Ada banyak jenis-jenis printer seperti dot matrix. Ini cara penggunanya menghentakkan, ada alat untuk menghentakkan di dalamnya itu disebut head untuk mencetak daripada dokumen itu. Kalau inkjet printer dia sudah lebih bagus, sudah bisa mencetak foto. Kalau yang dot matrix belum bisa, hanya saja belum bagus. Laser itu kecepatan pencetakannya itu lebih cepat. Selanjutnya kualitas lebih bagus. Hanya saja kelemahannya ketika dia sudah mulai panas, tintanya kan bertumpahan. Jadi tintanya nanti jadi berserak, ada nanti noda-noda
di foto-fotonya atau di komennya noda-noda hitam ataupun kalau berwarna noda-noda warna tertentu. Kita lanjut. Yang ketiga, speaker. Mungkin kamu tidak asing lagi dengan speaker ya. Kamu ketika nonton keyboard ada pesta-pesta pakai speaker. Kamu mau nyanyi pakai speaker. Ketika upacara mungkin juga ada pakai speaker. Jadi speaker ini alat digunakan untuk mendengarkan suara dari komputer. Contohnya seperti ini speaker kecil, portable, mungkin tidak pakai coan lagi, tinggal hubungkan pakai Bluetooth atau kabel. Alat ini bisa digunakan jika komputer tersebut memiliki sound card. Kita sudah bahas sebelumnya tentang perangkat-perangkat keras komputer di perangkat tambahan. Lanjut ke bagian nomor 4, perangkat jaringan. Alat yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan yang lainnya. Jadi tanpa ada perangkat jaringan, kita tidak bisa menghubungkan komputer kita dengan komputer orang lain. Kita tidak bisa terhubung dengan misalnya kalau kita mau internetan nggak bisa kalau tidak ada perangkat jaringan di dalamnya. Nah, di sini perangkat jaringan ini nanti ada beberapa jenis. Silahkan disimak. Komputer dapat terhubung satu dengan yang lainnya karena adanya jaringan. Ada banyak jenis-jenis jaringan. Yang pertama, modem. Alatnya ya, alatnya maksudnya sih, bukan jenis-jenis jaringannya. Udah beda nanti. Maksudnya saya tegaskan kembali, alat jaringan, perangkat jaringan. Jadi ada modem, modulator, demulator, jaringan, kartu jaringan, atau sering kita sebut dengan NIC, Network Interface Card. Ini bentuknya. Lalu ada WiFi atau nirkabel. Nirkabel itu maksudnya tanpa kabel, bisa pakai Bluetooth, bisa pakai WiFi. Biasanya kamu sebut mungkin dengan hotspot namanya. Hotspot kan dulu mama, saya mau mengerjakan tugas katanya sama orang tuanya. Padahal main game. Oke, itu. Jadi sekarang tugas kamu. Coba buat perbedaan dari layar tadi, ada 3 tabung LCD, LED. Dari bentuknya, kualitasnya, dayanya, dan kamu tambah nilai tabelnya ke bawah. Tabung bentuknya bagaimana? Di sini seperti ini, di LCD seperti ini, di LED seperti ini. Selanjutnya tugas tambahan, buat rangkuman dari materi ini jangan asal ada. Seringkali kamu merangkum hanya 1 lembar, langsung nilai 20. Jadi silakan dibuat dalam catatan rapi. Jika perlu kasih warna, gambar perangkat-perangkat yang sudah ada. Tuliskan 5 contoh perangkat keluaran yang belum ada kita bahas tadi. Ada sebenarnya banyak lagi ya kan? Silahkan dibuat. Kumpulkan melalui Google Classroom. Yang tidak mengumpulkan langsung dikurangi nilai sikapnya -3 dan saya laporkan ke wali kelas. Oke, itu tadi penjelasannya. Semoga kamu bisa memahami. Jika belum paham, silahkan diulangi. Kerjakan penugasan yang telah saya buat. Jangan sampai lupa. Kerjakan dengan baik. Buat catatannya dengan baik. Jika perlu diwarnai, biar lebih rapi dan enak dilihat. Ini akan saya nilai setiap pertemuan dan nilainya nanti akan saya masukkan ke nilai tugas dalam rapat. Itu saja, semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa.